Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang, asli kok. Itu mana? Ini saya diprotes, Mas. Kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak bang masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang, asli kok. Itu mana? Ya itulah hasilnya. Pada komentar, komentarnya pada, wah mind blowing sekali. Lagi ngomen apa-apa, mandi dulu bang katanya. Gue nggak percaya sama lu gitu loh. Tampang lu orang susah gitu. Kita sih biasa, nggak apa-apa, santai aja. Emang aku jelek banget gini. itu ya. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah Pak, ini kan kemarin Pak Jokowi datang ke Bareskrim kan atas laporan dari Egy Sujana kalau nggak salah ya. Pokoknya dia sebagai terlapor. Terus ada beberapa pernyataan beliau kan bilang bahwa saya ini sedih sebenarnya kok sampai kasusnya sudah sampai level ini. Gitu. Kasihan dia dengan orang-orang, tapi udah keterlaluan ini. Gitu. Terus juga Pak Jokowi menyatakan akan menunjukkan ijazah asli kalau diminta oleh pengadilan, gitu. Nah ini kan berarti ada 2 hal menarik ini Pak, soal Pak Jokowi sebagai terlapor ya di Bareskrim itu dan Pak Jokowi sebagai pelapor yang dia melaporkan 5 inisial gitu. Yang di Polda ya. Yang di Polda. Gitu. Gimana Pak Suhadi? Jadi terkait yang di Mabes Polri dulu. Barangkali ini perlu pencerahan juga ya, karena terkait masalah di Mabes Polri itu orang mungkin juga banyak yang tidak tahu. Jadi terkait masalah yang di Mabes itu Pak Jokowi dilaporkan. Jadi dia sebagai terlapor, seperti tadi dibuka, sebagai terlapor di sana. Nah kemarin kedatangannya dia itu atas undangan penyelidik ya terkait masalah laporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan. Nah terkait menyangkut masalah ini, pertama kita cukup mengapresiasi ya, artinya panggilan dilakukan sesuai dengan timing waktu yang memang diminta. Jadi nggak bertele-tele dan lain sebagainya. Karena saya yakin memang Pak Jokowi kan benar di dalam persoalan ini. Sehingga yang dilakukan pemanggilan itu ya terus kemudian disikapi. Nah terus kemudian terkait menyangkut masalah kemarin pemeriksaan itu dia sebagai terlapor itu kalau nggak salah ada beberapa puluh pertanyaan. Salah satunya ditanyakan berkaitan dengan masalah ijazah dan lain sebagainya.
Dan kita sudah tahu ijazah itu sudah diserahkan Oke. ke Mabes Polri terkait katanya rencana akan di lab ya, dilakukan uji forensik Nah, itu terkait masalah ini nih. itu juga ini nanti menarik perlu nih kita bicarakan Pak. gitu ya. Apa sih itu forensik ya? Nah, terus kemudian saya tertarik tadi kata-kata saya sebetulnya juga kasihan kok sampai sejauh ini. Ya. Karena memang seperti juga saya sudah bicara di podcast di banyak di podcast ini, itu Pak Jokowi sebetulnya nggak ada niat untuk membuat laporan polisi ini. Tapi karena kegaduhan, tuduhan-tuduhan yang tidak rasional terus menggema di mana-mana. Dan malah menurut saya ini udah menyangkut masalah stabilitas keadaan keamanan dan lain sebagainya untuk Pak Jokowi ya. Karena mereka berduyun-duyun loh datang ke Solo. Ya, adili Jokowi dan lain sebagainya. Ini kan sudah di luar ambang batas kesabaran ya. Nah, kenapa ada pernyataan seperti itu? Mungkin ya karena memang betul-betul terpaksa ini dilakukan. Tapi kita melihat langkah yang dilakukan ini udah tepat. Karena kalau enggak ya terus begini, terus nggak akan pernah berhenti mereka. Karena dianggap kalau nggak dilaporkan, Pak Jokowi dianggap benar, ijazahnya nggak benar. Walaupun dari pihak UGM sebagai orang ya, sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah udah mengatakan asli, benar Pak Jokowi kuliah, benar Pak Jokowi diwisuda di sini. Tapi mereka tetap nggak percaya gitu kan. Makanya ranah hukum yang ditempuh ini menjadi sangat penting, menjadi sangat bagian daripada mengukur kebenaran daripada palsu apa tidak gitu ya. Dan saya juga berharap ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Nah, yang masih soal yang di Mabes itu Pak, sebagai terlapor yang di Bareskrim itu, soal tadi itu uji forensik itu, sebenarnya kan itu apa? Gimana ininya Pak? Jadi kenapa perlu nggak sih uji forensik gitu? Sebetulnya kalau kita melihat kacamata hukum acara, ya, kan yang namanya pembuktian dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya nggak sampai ke sana. Karena ini kan bukan kaitan orang diracun, ya kan? Orang kemudian ditembak, ya, kemudian orang dicekek dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu ada hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi ini kan yang dibicarakan ini kan kertas. Ijazah itu apa sih? Kan kertas kan, ya. Loh kalau UGM udah mengatakan bahwa benar itu ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM. Harusnya udah selesai dong. Pak Jokowi menerima ijazah itu karena memang dia kuliah di sana. Ya harusnya udah nggak ada masalah lagi. Jadi saya sepakat juga walaupun saya juga pernah menyatakan sebetulnya berkaitan dengan masalah ijazah ini dua arus kok. Ya, arus pihak UGM ya sebagai orang yang mengeluarkan, Pak Jokowi sebagai orang yang menerima dan sebagai orang yang kuliah di sana. Ini harusnya selesai gitu loh. Yang di forensik itu apa gitu kan? Ya, apakah kertasnya harus diukur? Terus apakah ketikannya harus diukur? Orang pembandingnya itu sudah banyak. Kecuali ya, misalnya UGM bilang ya, oh iya nih ijazahnya Pak Jokowi kok kertasnya beda ya. Kok ukuran kertasnya nggak sama dengan yang produk yang kita keluarkan? Itu baru. Ini lembaga sudah menyatakan kok. Itu benar ijazahnya Pak Jokowi dikeluarkan oleh UGM. Terus yang kedua, bukan hanya itu. Dosennya juga sebagai orang yang pernah mendidik Pak Jokowi itu mengakui Pak Jokowi memang alumni dari sana. Saya ini dosennya. Ya, terus kemudian teman-temannya juga menyatakan benar, ya kan? Ini ijazahnya Pak Jokowi seperti ini, ya. Malah kemarin kan ada yang lucu. Jadi kalau Pak Jokowi nanti ijazahnya palsu, ijazah saya juga palsu, kan gitu kan? Jadi orang-orang yang alumni tahun 1985 itu ijazahnya palsu semua. Nah, ini kan kacau gitu loh, ya. Makanya dalam kaitan ini. Kenapa ada wacana-wacana mau di lab? Saya nggak ngerti ukurannya seperti apa. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau memang ada pengingkaran dari pihak UGM, jangan Roy Suryo dong. Memang Roy Suryo itu siapa? Ya kan? Kan dia bukan sebuah lembaga. Kenapa kita mesti ikutin gitu loh? Kecuali Roy Suryo itu sebagai lembaga, misalnya dia mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi, ya kan? Boleh dia ngomong seperti itu.
Ini kok bisa-bisanya dia minta di lab segala macam. Ini kan menurut saya nggak jelas, nggak masuk akal gitu ya. Karena saya dibilang tadi, ukuran menyangkut masalah mencari kebenaran material yang dibutuhkan di dalam kasus-kasus pidana itu kan sederhana. Sudah diakui oleh lembaga, ada teman-teman kuliahnya, ya kan, ada foto wisudanya. Apalagi harusnya selesai gitu loh. Ya.